Perkenalkan, nama saya Robert Pasaribu, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Terima kasih. Masker semua? Siap, Pak. Salam. Selamat siang, Pak. Silakan duduk. Jadi Bapak minta ketua untuk memimpin doa agar segala aktivitas kita berjalan lancar. Ya. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak dulu ya. Iya, Pak. Desti Irda Hermawati, Hadir, Pak. Dica Nopriansa, Hadir, Pak. Dimas Indra Pratama, Hadir, Pak. Ibnu Muhammad Kamil, Izin, Pak. Sekat Rahayu. Hadir, Pak. Ya. Oke. Ya. Jadi yang tidak ada tadi si Ibnu, Pak. apa kabarnya izin? Tidak ada ya? Izin, Pak. Oke. Sebelum kita masuk materi yang kita pelajari, jadi Bapak ingin kembali ke materi sebelumnya ya. Ya, materi sebelumnya itu ada masih ingat nggak? Apa yang dibahas tentang? Oke, ada yang masih ingat apa itu tentang ketenagakerjaan? Saya, Pak. Ya silakan. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Boleh tepuk tangannya? Itu yang biasa. Bapak tadi mana? Tepuk tangannya? 1, 2, 3, 4, mantap. Ya, bagus. Ada lagi? Ada lagi nggak yang apa? Yang berhubungan tadi dengan tentang apa? Ketenagakerjaan tadi ada. Misalnya di masa tentang undang-undangnya ada. Ada yang apa? Saya, Pak. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan. Oke, bagus. Jadi apa itu? Ya. Jadi yang tentang ketenagakerjaan itu berarti kamu sedikit banyaknya sudah memahami tentang materi ketenagakerjaan. Oke, sebelum kita lanjut materi apa selanjutnya masih belum semangat. Ya, jadi kita dulu breaking dulu biar semangat ya. Jadi breaking kita di mana? Ya, tepuk tangan aja, tepuk tangan semangat. Oke? Tangan? Jadi kita mulai ya. Iya, Pak. Tepuk semangat. Jadi sebelum kita masuk ke materi pengangguran ya. Ada yang tahu pengangguran itu apa? Saya, Pak. Pengangguran adalah orang yang sedang mencari pekerjaan atau orang yang bekerja tetapi tidak ideal. Atau tidak sesuai gitu? Ya. Ya bagus. Sip, bukan. Mencari kerja atau memang yang tidak bekerja. Yang banyak faktornya, banyak faktor yang mempengaruhi kenapa terjadinya pengangguran. Ya, jadi
selanjutnya itu apakah pengangguran itu dampaknya bagi lingkungan sosial ataupun suatu negara itu sangat berdampak. Ya. Jadi kita akan masuk ke menu apa? Untuk apa? Menu materinya, materi pembahasan tentang Pengangguran. ya. Jadi di sini ada bagian-bagiannya karena tentang pengangguran, itu jenis-jenis pengangguran, itu pengangguran berdasarkan penyebab, itu pengangguran berdasarkan Sifat. ya. Pengangguran, definisi pengangguran, orang yang tergolong dalam angkatan kerja tetapi tidak mempunyai pekerjaan atau sedang Pekerjaan. seperti jawaban Tidak. ya. Jenis-jenis pengangguran, jadi ada dua. Tadi yang tadi sudah dibahas, berdasarkan penyebab dan berdasarkan Sifatnya. Berdasarkan penyebab itu ada 6 ya. Itu konduktor, Struktural, fungsional, musiman, teknologi, revolusi. kedua Berdasarkan sifatnya dan bergerak semanganggur terselubung. kita masuk yang pertama, yang ini terserah sifatnya. Ya, masuk ke pengangguran siklis atau konjunktur. Artinya pengangguran itu terjadi karena faktor naik dan turunnya ekonomi sebuah negara. Saat ekonomi negara sedang turun, maka lowongan pekerjaan akan semakin sedikit. Jadi semakin sulit untuk mencari kerja. Misalnya seorang karyawan yang terkena PHK antara perusahaan tempat bekerja sedang mengalami penurunan permintaan. Jadi baru diproduksi dari apa perusahaan itu semakin apa produksinya, berkurangnya peminat atau pembeli. Nah, jadi apa perusahaan itu sudah semakin merosot. Ya, pengangguran struktural. Jadi karena ini penganggurannya perubahan struktur ekonomi suatu negara. Misalnya dari struktur pertanian ke industri. Jadi contohnya tadi itu lahan pertanian dibangun untuk areal apa? Area industri dibangun PT. Jadi adanya peralihan lahan ya. Atau ke struktur niaga sehingga tenaga kerja di bidang pertanian tidak dapat bekerja di bidang Industri. Batasan keterampilan. Jadi sudah dibahas tadi pergantian lahan ya dari petani menjadi industri. Jadi untuk petani, lahan itu sudah nggak ada, sudah berganti industri. Nah, tapi karena skill atau keterampilan dari petani hanya untuk petani, maka untuk mencari kerja di Bidang industri sangat susah karena sudah berbeda keterampilannya. Ya. Kita masuk ke pengangguran friksional atau musiman. Ya, pengangguran friksional. Menganggur lantaran belum menemukan pekerjaan baru yang sesuai harapan. Misalnya ingin beralih ke
pekerjaan lain karena merasa bosan atau mengincar gaji lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi sebelumnya seperti apa? Sudah bekerja atau belum? Sudah. Tapi karena ingin mencari lebih atau selain bersama atau syarat cuan ya. Nah, mencari cuan atau mencari gaji lebih tinggi, kedua itu mencari pekerjaan lagi belum dapat. Jadi seperti itulah pengangguran friksional. Jadi musiman, adanya permintaan pekerjaan yang terjadi pada satu waktu atau musim tertentu. Misalnya petani yang bekerja pada saat musim tanam dan musim panen. Sesudah itu menganggur nggak petani? Jadi petani hanya musim tanam dan musim panen. Oke. Lanjut, pengangguran teknologi. Jadi pengangguran teknologi ini karena adanya kemajuan teknologi atau mekanisasi sehingga terjadi perubahan penggunaan tenaga kerja manusia menjadi tenaga mesin. Apa itu? Traktor. Ayo. Contohnya kayak yang tadinya membajak sawah atau Secara manual. dengan cara manual, Iya. sekarang sudah diganti menjadi pakai mesin traktor. Iya. Jadi sudah memakai teknologi. Kalau dulu tuh biasanya di lahan ini ya, contoh di pertanian, cara manual ya, di cangkol. Sekarang sedang memakai traktor. Dan ada lagi lebih canggih lagi, hanya bisa memakai remote atau jarak jauh. Jadi di traktor itu tidak perlu tenaga manusia lagi, hanya juga lebih jauh sudah bisa. Itu kemajuan teknologi. Sama seperti teknologi yang kamu pakai seperti smartphone atau HP. Kalau dulu komunikasi seperti apa? Kalau dikembalikan ke belakang zaman bohola, komunikasi dulu mungkin hanya memakai bahasa sandi. Karena surat belum ya, surat belum. Memakai misalnya kode ini, memakai kode misalnya dari asap, nah, seperti itu. Jadi itulah komunikasi seperti dulu. Jadi sekarang sudah teknologi maju, jadi tidak perlu seperti itu lagi, ya. Nah, ini tadi pengangguran voluntari atau sukarela. Ada nggak yang sukarela untuk pengangguran? Ada mau ya? Jadi yang dimaksud dengan pengangguran voluntari atau sukarela, pengangguran yang terjadi karena seseorang yang secara sukarela berhenti bekerja, misalnya mendapatkan warisan. Bisa ini anak sultan nih, nah, anak sultan duit banyak, jadi tidak perlu lagi bekerja. Ya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke jenis-jenis pengangguran berdasar sifat. Ada pengangguran terbuka. Kalau dilihat dari bahasanya, pengangguran terbuka ini maksudnya terbuka untuk menganggur, bukan ya? Bukan terbuka untuk menganggur ya? Oke. Itulah contohnya. Ini kedua. Penganggur. Jadi antara kerja dan jadi setengah. Jadi pengangguran terselubung. Ya, ini contohnya dari pengangguran terbuka. Ya. Jadi pengangguran terbuka terjadi akibat tidak adanya lapangan pekerjaan yang dibuka atau tersedianya lapangan kerja yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian calon tenaga kerja. Contohnya apa? Contohnya apa tadi? Ada tadi jawab? Gak ada? Ya, contohnya? Ini yang tidak sesuai dengan latar belakang. Misalnya ya,
sarjana mesin. Satu, kerjanya di restoran. Tapi tidak sesuai dengan keahlian. Nah, itu termasuk ke pengangguran terbuka. Ya. Selanjutnya pengangguran setengah menganggur. Berarti setengah kerja, setengah menganggur. Ya. Jadi ini biasanya ini pengangguran seperti ini banyak yang bekerja sebagai freelance atau tenaga lepas, tidak memiliki kepastian mengerjakan pekerjaan di waktu tertentu. Contohnya apa? Fotografer. Kalau fotografer kerjanya tidak seperti di perusahaan ya, yang minimal itu harus 7 jam kerja. Berarti kalau dalam seminggunya itu ada sekitar 35 jam ke atas ya. Kali ini di bawah berapa? Nah, di bawah bisa jadi di bawah 12 jam per minggu atau di bawah 20 jam per minggu atau tidak standarnya ya. Oke, contoh tadi sudah freelance sebagai fotografer. Jadi kalau dibutuhkan kerja, kalau tidak ada kerjaan berarti jadi pengangguran terselubung ini adalah saat seorang tenaga kerja tidak bekerja optimal, karena terlalu banyak tenaga kerja yang dipakai untuk mengerjakan suatu pekerjaan melebihi batas optimal. Kalau ditanya tidak bekerja secara optimal, berarti tidak maksimal. Ya, itu contohnya apa lagi nih? Apa tadi? 10 orang pekerja, terus yang kerja itu cuma 7, yang 3 orang cadangan. Yang 3 ini masuk cadangan. Bercadangan ditugaskan 10, tapi yang bekerja itu hanya 7. Yang 3 ini malas-malas. Ya. Sampai di situ materi tentang pengangguran. Sampai di situ ada yang ingin bertanya atau bapaknya bertanya? Ada? Tidak. Oke. Kalau sekarang bapak bertanya, kalau misalnya gini, dampak, misalnya dampak pengangguran misalnya untuk tingkat pendidikan itu di antara SMK, SMA, SD atau tamatan dari sarjana, kalau menurut kamu yang paling tinggi tingkat penganggurannya itu di tingkat apa? SD. SD. Di tingkat SD. Kenapa? Karena sekarang kalau kerja itu minimal itu punya ijazah. Ya, karena minimal itu harus apa tadi? Minimal sarjana? Ijazah. Iya, ijazah. Karena pengangguran itu bukan hanya sebatas ijazahnya SD, SMP. Yang tamatan juga dari sarjana, tamatan lebih agak ke atas dari sarjana apa misalnya, untuk masternya, S2-nya banyak juga yang nganggur. Kenapa? Mungkin tidak sesuai dengan apa? Dengan Ya, betul. Tidak sesuai dengan keahlian atau bidangnya. Jadi bagus. Ya. Jadi itu tadi contohnya tidak bagus. Oke. Udah ada? Oke, udah ada. Nih, Bapak kasih untuk apa? Kerja kelompok untuk LKPD-nya. Jadi Bapak apa nanti bentuk kelompok menjadi 5. Ya, tapi untuk penentuannya sistem hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Mulai 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Mulai dari 1, ya. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 1,
1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2. Oke. Ya, kalau sudah silakan cari kelompoknya masing-masing. Yang mana 1, yang mana 2, yang mana 3, yang mana 4. Semua sudah dapat LKPD-nya kan? Yang kerjanya. Jadi Bapak kasih waktu 20 menit untuk mengerjakannya. Ya, silakan dibahas bersama teman-teman kamu per kelompok masing-masing. Ya, silakan dikerjakan. Ya Pak. Sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya, ini sudah selesai. Sudah Pak. Ya. Kelompok 4 sudah. Pak. Kelompok 1 sudah. Yang untuk ke apanya? Google Form-nya sudah juga. Sudah Pak. Kalau ini sudah selesai, ya nanti sudah bisa dipresentasikan. Ya, oke. Jadi Bapak acak ya, Bapak acak untuk mempresentasikannya. Jadi presentasi kemana? Di depan kita presentasikan atau di meja masing-masing? Di meja. Masing-masing. Oke. Sekarang ke ini, ke kelompok 3. Ya, silakan presentasikan dari pengangguran teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang teknologi, pengangguran teknologi. Penyebab dari pengangguran teknologi adalah dikarenakan terkena dampak perkembangan teknologi atau adanya pergantian pengguna tenaga manusia oleh mesin-mesin teknologi canggih. Cara mengatasinya adalah mengamanatkan ketenagakerjaan, menciptakan lapangan kerja oleh pemerintah, membagi pekerjaan, melakukan pelatihan bagi pekerja yang terdampak, dan masih banyak lagi cara untuk mengatasi pengangguran teknologi. Tadi itulah paparan dari kelompok 3. Kasih aplausnya. Sekarang Bapak ini berikan ke kelompok lain. Ada tanggapan atau pertanyaan? Ya, silakan. Saya Pak. Hai, silakan dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Rizka Mulyana Didi. Saya akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 3. Apa contoh dari pengangguran teknologi? Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, ya pertanyaannya tentang contoh pengangguran teknologi itu. Nah, oke, silakan kelompok 3. Kita tanggapannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Contoh dari pengangguran teknologi yaitu contohnya dari perusahaan mobil yang dulunya menggunakan tenaga manusia, sekarang telah digantikan oleh tenaga teknologi. Contohnya seperti robot. Seperti robot. Ya. Oke, aplaus. Jadi itu dapat dari kelompok 3 adanya perubahan penggantian ya tenaga kerja yang dulu secara manual, misalnya untuk pengelasan untuk di perusahaan otomotif sudah digantikan dengan robot atau tenaga mesin. Oke, terima kasih kelompok 3 atas presentasinya ya. Silakan dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengangguran struktural. Penyebabnya itu ada perubahan bentuk ekonomi suatu wilayah atau negara. Cara mengatasinya itu 1. Dengan pengadaan pendidikan dan latihan untuk setiap kerja terhadap pekerjaan baru, memindahkan tenaga kerja ke tempat yang membutuhkan, meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan modal yang ada. Apakah ada yang ingin ditanyakan?
Ayo. Cukup sekian. Dan Sekian. terima kasih. Sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dari pembahasan tentang pengangguran yang sudah kamu kerjakan itu, jadi apa harapan kamu untuk kedepannya? Hah? Ayo, apa harapan kamu untuk menghindari supaya tingkat pengangguran semakin tinggi? Apa? Harus lebih bersemangat lagi. Hah? Harus lebih bersemangat lagi. Jangan malas-malasan. Mager. Ya, oke. Jadi harapannya itu adanya perubahan baik dari diri kamu atau perubahan dari lingkungan. Ya, itu sangat mempengaruhi untuk membentuk diri kamu. Ya, jadi dimulai dari sekarang. Kalau kamu tidak mulai sekarang, kapan lagi? Jadi harapan Bapak untuk anak-anak semuanya, ya, jangan tamat SMA nanti sama dengan itu kamu termasuk salah satunya, apakah itu termasuk pengangguran musiman atau itu termasuk pengangguran teknologi. Bekalilah diri kamu dengan keterampilan, skill. Banyak keterampilan bisa yang didapatkan secara akademik atau secara non akademik. Misalnya kursus, bisa kan? Kursus banyak, mau kursus bahasa Inggris, mau kursus komputer, ya itu tergantung dari pilihan kamu. Ya, semoga ke depan anak sekalian menjadi orang yang sukses. Oke. Oke. Sampai di pemerintah apa tadi? Pemateri tadi ada yang ingin apa? Sampaikan. Ide kamu nggak ada. Nggak ada. Ya, oke. Jadi materi untuk minggu selanjutnya itu kita akan membahas tentang materi yang ini, pengangguran berdasarkan sifatnya. Ada yang pengangguran terbuka, setengah, menganggur, apa lagi? Oke, jadi untuk hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Oke, jadi atur lagi kembali posisinya. Ya, oke, silakan.